له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita berharap apa yang kita lakukan ini semoga tertulis sebagai pahala, sehingga menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf atas keterlambatannya. Qadarullah tadi ada satu dan lain hal sehingga membuat ana terlambat untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dulu ketika ana masih di marhalah atau ketika ana masih di sekolah SMP, itu ada satu istilah yang sering kali ana dengar keluar dari mulut teman ana. Dan istilah ini menggambarkan orang yang mendapatkan istilah tersebut bahwasanya orang tersebut itu kurang pinter, alias apa? Alias ya bodoh gitu. Apa itu Ustadz? Yaitu bahlul. Ente bahlul, kayak gitu ora tayeng. Nah, istilah itu kira-kira sampai sekarang ada enggak? Ada? Masih dipakai? Antum pernah dengar ada teman antum ngomong kayak gitu? Coba antum tanya ke teman antum yang sering ngomong bahlul-bahlul itu, artinya apa sih? Artinya apa? Apakah benar menunjukkan itu kebodohan atau benar menunjukkan itu sesuatu yang buruk atau enggak ada artinya sama sekali? Atau bahkan itu nama orang? Loh, temenan, kieu sing tak bahas ya pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Ternyata ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita telusuri sejarah bahlul itu, ternyata itu adalah nama orang. Bahlul itu adalah nama orang. Wong ngendi kowe Ustaz? Orang udah wong Wangon ya. Orang Kufah. Kufah itu di mana? Ya daerah Irak sana ya kalau nggak salah. Nah jadi ada ceritanya. Kenapa kok nama seseorang ini bisa menjadi tenar sampai sekarang mungkin? Itu bagaimana? Kita akan simak ceritanya. Diceritakan ya, dari Al-Fadl bin Rabi'ah. Dan kisah ini sebelum ana lanjutkan, kisah ini ana ambil dari buku karya tulisnya Imam Ibnul Jauzi yang judulnya Uyunul Hikayat. Itu ada di buku yang judulnya Uyunul Hikayat ya. Kalau kita terjemahkan ya bisa air mata yang terkandung dalam sebuah cerita gitu. Itu kalau secara kurang lebihnya seperti itu.
Selain itu, buku cerita yang akan kita bahas ini juga ada dalam buku ini yang Ana punya. Kalau Uyunul Hikayat, Ana hanya punya PDF-nya. Kalau di sini juga ada ceritanya Bahlul, ceritanya Laila wal Majnun. Ini ceritanya di sini isinya tentang cerita-cerita yang mengandung hikmah. Judulnya Muqalaul Majanin. Ya. Muqalaul Majanin. Orang-orang berakal yang dianggap gila. Gitu ya. Orang-orang berakal yang dianggap gila. Nah, kita akan bahas tentang Bahlul, bukan Laila Majnun, bukan. Itu belum level antum ya. Nanti walah galau terus bahas Laila Majnun. Nah, sekarang kita bahas Fadl bin Rabi. Cerita yang dibawa oleh Fadl bin Rabi. Dia menceritakan, ketika aku berangkat haji bersama dengan Harun ar-Rasyid, di tengah perjalanan aku atau kami melewati daerah Kufah, dan di sana kami menjumpai Bahlul yang sedang meracau. Meracau itu apa, ikhwan? Meracau itu ya kalau kita lihat KBBI, ngrenyem dewek, ngomong sendiri ketika keadaannya itu seperti orang lagi demam. Antum kalau lihat teman antum yang lagi demam, demamnya parah itu kadang ngrenyem dewek ya. Aduh, ki panas temen ya, kepriwe sih ya. Ini Bahlul lagi kayak gitu. Kata Al-Fadl bin Rabi'. Lalu aku, kata Al-Fadl ini, berkata kepada si Bahlul, hus, menang. Mau lagi ngerenyem ya, hus, menang. Mau gemblung ya, hus, menang. Kon menang, kon ngapa sih Ustaz? Amirul Mukminin mau lewat, hus, menang. Ya, karena Al-Fadl bin Rabi' ini adalah ajudannya Harun ar-Rasyid. Jadi si Bahlul dia lagi ngerenyem dewek, suaranya seru, kon menang. Maka si Bahlul pun langsung sakata, langsung diem. Nah, ketika ini Bahlul, kemudian Al-Fadl dan Harun ar-Rasyid sudah melewati seperti ini, dan tandunya, kalau zaman dulu kan belum ada mobil, pakai tandu ya di bawah. Tandunya itu semakin merendah, dalam artian ar-Rasyid ini bertemu dengan Bahlul. Seketika itu Bahlul ini berkata kepada Amirul Mukminin, dan perkataannya ini bukan sembarang perkataan. Dia meriwayatkan hadis ya. Kata si Bahlul ini, Haddatsani Aiman bin Nail qala haddatsana Qudamah bin Abdullah al-Amiri qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Mina ala jamal wa tahta rahlin rassin walam yakun summa tardun wala dorbun wala ilaika. Wong gemblung ngeriwayatna hadis. Antum sebagai penuntut ilmu aja ngasih kalah ya. Apa arti hadisnya Ustadz? Apa benar gue hadis Ustadz ya? Artinya adalah aku meriwayatkan dari Aiman bin Nail. Dia berkata, mengabarkan kepada kami Qudamah bin Abdullah al-Amiri. Dia berkata, aku melihat Nabi SAW di Mina dan beliau sedang berada di atas unta. Ketika itu, di sisi beliau ada seseorang yang kumuh. Namun beliau tidak mengusirnya, tidak memukulnya, tidak pula menyuruh orang lain untuk mengusirnya. Jadi si Bahlul ini di antara tujuan membawa hadis itu nyindir Khalifah Harun ar-Rasyid. Nyindir maksud antum? Karena tadi ajudannya Harun ar-Rasyid nyuruh Bahlul suruh nyingkir, langsung disindir pakai hadis. Jos banget ya. Pertanyaannya, hadis ini benar nggak? Benar. Riwayatnya Imam At-Tirmizi dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Inilah sindiran yang berkelas ya. Seorang penguasa disindir wong gemblung nganggo hadis. Masya Allah. Nah terus
Ketika Bahlul ngomong seperti itu, ajudannya Harun ar-Rasyid berkata kepada pemimpinnya, "Ya Amirul Mukminin, innahu Bahlul al-Majnun." Wahai Amirul Mukminin, aja dikoplek, ya bahasa kita seperti itu. Enggak usah dengerin. Dia itu Bahlul, si orang gila. Lalu kata Harun ar-Rasyid apa? Qad araftuhu. Ya, aku udah tahu. Kul ya Bahlul. Katakan wahai Bahlul, apa yang kamu inginkan? Masya Allah. Ini pemimpin yang luar biasa. Disindir ora isin. Ora malah gebuki, ora. Tapi ditawani. Kamu mau apa Bahlul? Katakan. Lalu ini orang emang orang gila, bukan orang gila biasa ya. Ketika diminta untuk menyebutkan permintaannya, Bahlul pun mendendangkan syair. Masya Allah. Pertama nyindir karo hadis. Pas disuruh memberikan apa yang kamu minta, nyebutnya pakai syair. Bagaimana syairnya? Hab annaka malaktal ardo tara wadana lakal biladu fakana madha alaysa ghadan masiruka jawfa qabr wa yahsud turaba hadha thumma hadha. Yang artinya, berikanlah sesuatu, sesungguhnya engkau telah menguasai seluruh dunia dan aku tahu. Dan ketahuilah engkau telah menundukkan seluruh negeri. Namun ingat, setelah itu apa? Bukankah kelak nasibmu tetap akan menjadi penghuni kubur dan orang-orang menimbunmu dengan tanah begini dan begini? Dikon jaluk apa? Malah diingatkan dengan kematian. Misal ya gambarannya presiden, ayo minta apa? Ingat kok mati ngesuk. Ini kan cas banget ya. Kudu jaluk bis, kudu jaluk mobil, kudu jaluk laptop. Walau dia mutna ngemben kok mati. Ya maklum jenenge be al-majnun. Lalu apa responnya Bahlul ini? Kata Afan. Lalu apa responnya Harun ar-Rasyid ini? Naam, sahih. Iya benar. Terus apa maning? Gak emosi, Masya Allah. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Kata Bahlul, iya ada Amirul Mukminin. Man razaqahullahu jamalan wa malan fa'afa fi jamalih wa wasa fi malih kutiba fi diwanil abrar. Wahai Amirul Mukminin, barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah berupa raut wajah yang indah dan harta yang melimpah, lalu dia menjaga keindahan dirinya dari kemaksiatan dan ia senang menolong orang lain dengan hartanya itu, niscaya dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik. Semakin menjadi-jadi ya. Tadi ajudannya namanya siapa? Al-Fadl bin Rabi. Di situ kan Al-Fadl kan ngurungukna nyimak ya. Akhirnya Al-Fadl ini ngerasa, wah, wong bede anak kepengine ya. Si Bahlul ini pasti ada maunya. Ada udang di balik rempeyek atau bakwan. Akhirnya si Fadl ini udah gak sabar, pengen negur si Bahlul ini, jangan sampai malah memalukan pemimpinnya. Apa yang dikatakan? Fa inna qad amarna laka biqada'i dainika. Jadi Al-Fadl ini mengira Bahlul ki duwe utang akeh. Sehingga dia coba merayu dengan syair, dengan sindiran supaya Amirul Mukminin itu memperhatikan keadaannya. Akhirnya si Al-Fadl ini dia mengatakan kepada si Bahlul, udah diem, gak usah dilanjut. Kami telah memerintahkan seseorang untuk melunasi hutangmu. Wis menang, aja kakek ngomong maning.
ketika mendengar ucapannya Al-Fadl ini, Bahlul langsung merespon. Jadi gambarannya ya, ini Harun Ar-Rasyid, ini Al-Fadl, ini Bahlul. Tadi kan dialog antara Bahlul dan Ar-Rasyid. Dan di sini ada Al-Fadl. Ketika Al-Fadl ngomong seperti itu, Bahlul cuma lihat aja. Habis itu ngelihat lagi ke Amirul Mukminin. La tafal ya Amirul Mukminin. Jangan lakukan ya Amirul Mukminin. Jangan lakukan ya Amirul Mukminin. Paham? La taqdi dainan bidain. Kamu jangan lunasi hutang dengan hutang. Urdudil haq ila ahli. Tapi yang harus kamu lakukan itu adalah tunaikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Waqdi daina nafsika min nafsik. Kemudian kata Bahlul, lunasilah hutangmu sendiri, karena sesungguhnya jiwamu itu hanya satu, alias hidupnya cuma sekali. Ya. Atau anak ulang, namun kembalikanlah hak kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Waqdi daina nafsika min nafsik. Dan yang lebih pantas itulah adalah kamu menunaikan hutangmu dulu, jangan orang lain. Kenapa? Fa inna nafsaka hadhihi nafsun wahidah. Karena jiwamu itu hanya satu. Dalam artian kamu itu kalau sudah mati ya udah. In halakat wallahi matanjabiru minha. Kalau misalnya jiwamu sudah mati, sudah binasa, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Al-Fadl panas maning. Ya. Lalu dia mengatakan, inna qad amarna an yujra alaik. Wis menang, aja dilanjut. Lul. Aku sudah atau kami sudah memerintahkan seseorang supaya dia membalas jasamu. Udah, diam. La taf'al ya Amirul Mukminin. Ngelihat kemudian ngomongnya kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin. Jangan lakukan itu wahai Amirul Mukminin. La yu'tika wa yansani. Enggak mungkin zat yang memberimu segalanya lupa kepadaku. Masya Allah, kata-katanya penuh makna ya. Kalau antum renungi, kata-katanya penuh dengan makna. Enggak mungkin zat yang memberikan segalanya kepadamu lupa dengan diriku. Antum paham? Artinya seseorang berbuat baik apapun kepada orang lain, kalau orang lain gak membalas jasanya, Allah yang akan membalas, Allah gak akan melupakannya. Kemudian kata Bahlul, gak mungkin, karena sesungguhnya zat yang akan memberikan balasan kepadaku adalah dia yang memberikan sesuatu atau segalanya kepadamu. Kemudian kata Bahlul, la hajata li fi jirayatika. Oleh karena itu, aku tidak berharap sedikit pun balasan darimu. Setelah itu apa yang terjadi? Ditinggal lunga. Amirul Mukminin dan juga pasukannya ditinggal pergi. Dan ditinggal perginya, dia dalam keadaan sambil bersyair. Syair maning ya, Masya Allah. Syair Arab itu kan gak sembarangan orang bisa bersyair ya kawan. Otaknya itu cerdas. Ya. Apa kata Bahlul ketika habis ngomong seperti itu terus langsung tinggal lunga? Ora ya wis ya. Atau gimpun tak tinggal rin. Tapi langsung pergi. Sambil mendendangkan syair. Tawakkaltu 'alallah wa ma arju siwallah wa mar rizqa minan nas balir rizqa 'alallah. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Aku enggak berharap sedikit pun kepada selain Allah. Adapun rizki datangnya bukan dari manusia, namun rizki datangnya dari Allah. Dadah. Ditinggal Harun Ar-Rasyid bersama dengan para pasukannya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesai ceritanya dari kitab Uyunul Al-Hikayat. Kalau di sini itu lengkap ya. Di sini enggak cuma itu, ceritanya ada banyak versinya, tapi ana coba ambil dari
kitabnya Ibnul Jauzi yang insya Allah beliau keilmuannya lebih tinggi daripada Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad. Siapa ini? Ana juga nggak tahu ya. Ini Abul Qasim. Ya, Ana kurang paham dengan beliau sehingga Ana lebih baik merujuk kepada kitab yang penulisnya Ana paham. Ya. Nah, kira-kira faedah apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, faedah yang pertama adalah yang namanya nasihat berisi kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Yang namanya nasihat, dan nasihat itu berisi apa? Kebaikan, bisa datang dari mana saja dan wajib kita untuk menerima. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah isi dari apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Akan tetapi ingat, jangan serampangan mengambil kaidah ini. Ya. Jangan sampai kita mengambil kaidah ini kemudian kita terapkan dalam masalah menuntut ilmu. Ingat, bedakan ketika menerima nasihat berupa kebaikan dengan niat ingin belajar. Kalau menerima nasihat, itu kadang kita enggak serta-merta, enggak mesti minta, enggak. Tiba-tiba ada orang datang menasihati kita, ternyata isinya benar, maka kita terima. Meskipun itu orang dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, ataupun orang yang kita anggap remeh, jika nasihat itu benar, terima. Sebagaimana nasihatnya jin kepada siapa? Salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika memberitahu bahwasanya ayat kursi itu bisa melindunginya dari apa? Ya, gangguan jin. Ya. Wa syahida syahidu min ahliha. Yang ngomong sendiri itu yang apa? Ya, yang ngomong itu adalah jin, kemudian ngasih tahu ke Abu Hurairah supaya terlindung dari aku, ya baca ini. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Iya benar nasihatnya, tapi jin itu memang aslinya pendusta. Ya. Jadi kalau kita ingin belajar, tetap ya para ulama mengarahkan harus melihat siapa dulu gurunya, jangan sembarangan. Jangan sampai kita pakai kaidah ini, dengar cerita ini, kemudian ada ODGJ, ngene. Apa kasih wasiat, aku pengen belajar nahwu. Ditakoni nahwu nih kepriwe, perbanyak sholawat, perbanyak ini itu ya. Ora pas dengan pertanyaannya. Ya. Ini dalam masalah menuntut ilmu, jangan sembarangan. Tapi kalau ada nasihat, ya kita ambil. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kita bawakan 3 faedah. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Bahlul itu diceritakan adalah orang yang pakaiannya kusut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari faedah ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu dari rupa ya, dan juga harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat dari mana, Ustaz? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat dari hati dan juga amalan kalian. Hati kalian bersih, Allah akan lihat dan Allah akan naikkan derajat kalian. Amalan kalian ikhlas, akan diterima dan akan Allah balas dengan balasan yang baik. Faedah yang terakhir, yang ketiga adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari syair terakhir yang dibawakan oleh Bahlul. Ya. Bahwasanya dia hanya bertawakal kepada Allah. Ketika ditawari oleh seorang pemimpin untuk minta apa, terserah. Dia malah nasihati, ya. Dia enggak mengharapkan sesuatu apapun. Dan dia yakin rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, enggak pernah mati. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sebelum kita tutup, pertanyaannya ikhwan, Bahlul ini sebenarnya benar orang gila apa bukan sih? Hah? Benar orang gila bukan? Ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan benar-benar gemblung, nun sewu, benar-benar apa? Nggak waras. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapatnya Imam Az-Zahabi yang disebutkan kalau nggak salah dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Beliau ini adalah orang yang pura-pura gila. Jadi kalau ketemu sama orang, dia akan bersikap seakan-akan seperti orang gila. Supaya apa Ustadz? Supaya dia tidak diambil oleh pemerintah kemudian dijadikan hakim. Antum tahu kan, orang zaman dulu kalau terkenal pinter, bijak, dia pasti dicari-cari sama penguasa. Nah, Bahlul ini nggak mau jadi hakim. Di antara cara menyelamatkan dirinya adalah dia berpura-pura jadi gila. Ya, inilah pendapat yang ana pilih. Ya, kalau antum mau milih yang pendapat pertama ya monggo. Ya. Dan ini nggak terlalu urgent, sebagai wawasan saja. Terima kasih ikhwan atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kisah si Bahlul dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu, silakan digunakan untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.